Kalau kemarin kan memang sentimennya negatif sekali ya, terutama dari tekanan perang antara Saudi dan Rusia Rusia. terkait dengan tarif harga minyak itu. Nah sekarang pun nampaknya sudah mulai mereda dan harga minyak pun juga mulai kembali naik di atas 30-an. Kemungkinan akan flat dulu sekitar 35 sampai 40 dan ribuan rupiah pun juga akan menguat balik lagi di bawah 14.200 dan IHSG pun nampaknya akan mencoba kembali rebound antara range di 52 sampai 55. Jadi nampaknya bisa dimanfaatkan minggu ini bisa ke sekitar 55.000, setelah itu kemungkinan akan terjadi sell off lagi, kemungkinan bisa turun menguji di level 5.000. Oke, ini karena memang semata-mata dimanfaatkan oleh investor yang memang masuk, ataukah memang karena ada aksi perencanaan buyback dari beberapa saham-saham BUMN, kemudian juga OJK sudah memberikan gambaran begitu ya untuk bisa buyback juga tanpa RUPS dan bisa 10 sampai dengan 20%. Ini kan berarti memang ruang emiten begitu besar di sini sebenarnya untuk sedikit banyak menenangkan pasar sebenarnya. Seperti apa nih Mas? Ya memang pada saat kondisi yang sudah terlalu dalam ya penurunan memang OJK mengambil langkah yang cukup bagus dengan membatasi satu penurunan atau reject untuk air kirinya di bawah 10% dan juga di pembelian untuk buyback saham tanpa RUPS ini juga menenangkan market ya, terutama investor-investor, terutama yang retail yang kebanyakan kan ikutan panik sih, dan ini juga memberikan kepastian lagi kalau sebenarnya kita masih tetap bagus kok, harga-harga saham sudah murah jadi sudah mulai layak untuk akumulasi lagi secara bertahap. Kalau hari ini faktor yang mendominasi seperti apa Mas Dimas, kalau kita lihat kalau di sisi perbankan ini kan juga lumayan ya, kemarin koreksinya besar-besar ya, dari BNI juga besar, Mandiri juga besar gitu ya. Bahkan Mandiri menjadi menarik bahkan sekarang kalau dilihat dari level harganya ya. Seperti apa nih momentum yang sebenarnya harus dimiliki oleh investor terhadap saham-saham yang capnya besar, kemudian juga memang koreksinya sudah banyak terjadi. Karena kalau katanya sih beberapa analis mengatakan kalau harusnya masuknya kemarin gitu ya, di saat koreksinya sangat dalam, tetapi kan panik yang terjadi. Nah seperti apa nih Mas Dimas untuk memanfaatkan momen tadi menuju 55 di pekan ini nih, apa yang harus dilihat? Memang kenaikan yang terjadi hari ini memang ditopang dari sektor perbankan, konsumer, juga di sektor infrastruktur pun juga menopang ya. Salah satu memang perbankan juga cukup murah, penurunan terjadi juga cukup dalam dan jadi memang harganya juga sangat terdiskon sekali dan memang boleh untuk masuk lagi untuk saham di big cap ya, terutama di Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA itu juga cukup murah. Jadi secara fair value-nya pun juga mereka masih cukup jauh sekali. Jadi layak untuk mulai cicil beli nggak apa-apa. Oke, untuk ke banking ya. Kalau untuk ke sektor lain seperti apa Anda melihat tadi kan juga kan apalagi tadi kan ada sedikit gambaran terkait mengenai oil price gitu ya, ketegangan antara Rusia dan juga Amerika, ini pasti kan juga PR buat komoditas kita gitu ya, terutama juga untuk saham-saham yang partnya adalah komoditas, baik minyak tadi juga agriculture melemah sendirian di antara semua indeks sektoral menguat begitu ya. Agri tadi sempat berada di pelemahan, ditutup pun juga melemah nih ya 0,04%. Jelas impact-nya ke sana begitu. Nah, ini seperti apa nih Mas? Kalau komoditas memang oil masih belum ada tarikan kuat ya dari market, memang terbukti karena permintaannya juga harganya masih tetap rendah dan ini juga nanti takutnya juga menguras margin dari perusahaan oil itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari CPO pun memang belum gerak, kemungkinan besok akan terjadi gerakan. Hari ini sektor komoditas yang bergerak adalah di metal ya, metal juga terjadi pergerakan, jadi memang hampir bersamaan semua sektor kemungkinan nanti akan bergerak barengan, jadi memang akan terjadi rotation yang agak cepat di setiap sesi seperti itu.